ada di situ disebutkan moving average. Tadi sedikit diulang pernyataannya Pak Nelson itu menarik tadi, Pak. Ya, jadi dikombinasikannya antara moving average dengan candlestick itu seperti apa? Artinya apakah dua-duanya dikombinasikan atau ada dengan cara yang lain gitu? Ya, indikatornya banyak kan gitu ya. Betul. Betul. Indikator itu banyak sekali seperti tadi kita di awal udah kita sebutkan ya. Itu kan ribuan dan itu berkembang terus setiap, mungkin kalau ini tidak mau berbicara terlalu muluk-muluk mungkin soal perkembangannya, tetapi paling tidak dalam setiap tahun itu ada satu indikator yang mungkin berbeda, kombinasi dari indikator yang lama. Ada dua mungkin dikombinasikan jadi satu, atau cara penggunaan yang berbeda, itu terus-menerus berkembang. Nah, yang tadi Pak Nelson bicarakan itu salah satu misalnya indikatornya adalah moving average. Moving average ini paling umum digunakan, hampir setiap strategi trading itu menggunakan moving average, dan itu paling objektif lah ya yang bisa kita gunakan. Nah, itu benar bagus, bisa kita gunakan untuk salah satunya mengidentifikasikan tren. Nah, jadi moving average itu adalah salah satu bagian cabang gitu ya. Dia itu trend following indicator. Jadi kita bisa mengenali tren berdasarkan moving average. Nanti kita tinggal bicara periodenya itu berapa yang kita gunakan di dalam moving average itu. Karena kalau moving average kan harus ada periode yang kita mau rata-ratakan tuh berapa hari misalnya. Nah, itu periodenya. Katakanlah itu udah oke semua, kita sudah bisa set dengan bagus, berarti kita sudah ketemu cara mengidentifikasikan tren. Nah, sama misalnya dengan berbicara tadi, kalau kita berbicara dari sisi tren itu kadang-kadang ada jangka panjang, ada jangka menengah, ada jangka pendek. Nah, kalau berdasarkan satu moving average ini saja kita ambil untuk mengidentifikasikan, misalnya sebelum kita bicarakan dengan kombinasi ya Pak ya, satu saja garis moving average ini kita ambil, kemudian kita terapkan ke dalam katakanlah satu jangka panjangnya, grafiknya, kemudian jangka menengah dan jangka pendek. Jadi ada 3 chart dengan bingkai waktu yang berbeda. Nah, itu bisa kita lakukan untuk satu, kita mengenali tren yang ambil dari jangka panjangnya. Kemudian yang kedua, mengenali tren jangka menengahnya, apakah turun, apakah sesuai dengan jangka panjangnya, apakah misalnya dalam kondisi sideways misalnya. Nah, yang jangka pendeknya juga kita identifikasikan. Jadi timing, misalnya kita dapat jangka panjangnya naik, jangka menengahnya naik misalnya juga, tinggal kita lihat jangka pendeknya turun. Nah, kan gitu. Kalau jangka pendeknya turun sementara jangka menengah dan jangka panjangnya naik, berarti kita tinggal tunggu begitu jangka pendek ini mengatakan naik juga. Jadi kita lihat semua jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek itu mengatakan naik, itu timing buat kita ngambil posisi. Itu berdasarkan moving average ya. Kemudian apakah itu bisa kita kombinasikan, nggak mau 3 chart? Ya tentu bisa. Nah, biasanya dengan menggunakan indikator ini, indikator yang disebut tadi, salah satu disebut yang kedua tadi kombinasinya adalah candlestick sama dengan candlestick, bukan indikator, sorry. Jadi ya itu berarti benar, itu ya dengan moving average dan candlestick tadi itu jadi kita price action satu harga saja, kemudian kita dibantu sama indikator moving average, itu juga sudah cukup bagus dengan tadi dengan menggunakan metode tadi itu dengan 3 time frame yang berbeda misalnya. 2 saja juga sudah boleh. Cuma kalau cuma 1 time frame gitu misalnya, berarti kita berbicaranya apakah itu jangka panjang, kita pilih salah satu saja. Nah gitu. Biasanya kalau jangka pendek untuk trading lah. Trading biasanya. Dan itu kalau dengan cuma tren ya, melihatnya tren kalau jangka pendek ya. Kemudian kalau misalnya ditanya indikator yang lain apa yang bisa kita kombinasikan dengan indikator moving average, itu banyak sekali. Yang paling umum misalnya RSI, Relative Strength Index, atau stokastik misalnya. Banyak indikator yang modelnya seperti osilator itu yang bisa kita jadikan alat bantu untuk timing entry kita atau posisi kita sesuai dengan arah tren yang kita identifikasikan pakai moving average tadi.